Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman padi kita yang kita tanam di nih bisa dilihat lur ya, di dalam kalenan ini lur. Ini kedalamannya dalam, ini kisaran 50-an cm ini kan sampai segini lutut lur ya. Terus perkembangannya pun alhamdulillah cukup baik lur ya. Ini peranakannya juga banyak, walaupun ini tanamnya di kedalaman air ya. Ini peranakannya ya sudah standar gitu lur ya, enggak cuma yang ditanam di dataran gitu ya, yang sebelah situ tuh. Kita kan biasanya nge-reviewnya yang itu lur ya, tapi sekarang kita ini mau memperlihatkan yang ada di kedalaman air ini. Nah, ini perkembangannya kayak gini. Perkembangannya ya alhamdulillah cukup baik, walaupun ada satu dua yang enggak serentak kayak gini lur ya. Ini kan ini sama ini kan tingginya kan enggak sama gitu ya. Kalau di video kelihatan sama, tapi kalau di secara langsung ini sama ini selisih kisaran 3 sampai 4 cm ini lur. Tapi nggak masalah, ini kan sudah mau masuk masa generatif, jadi kita mau memaksimalkan supaya nanti tingginya ini bisa serentak dan keluar malainya pun itu bisa serentak. Gimana caranya? Bisa disimak dalam videonya lur. Ini kita mau melakukan aplikasi di situ ya. Itu sudah kita siapkan amunisi yang akan kita berikan supaya ini nanti tanaman padi kita jenis P32 itu tingginya ini bisa serentak, terus hamilnya nanti bisa bebarengan, tentunya keluar malainya pun itu bisa bareng. Kalau nanti bisa bareng, otomatis nanti panennya kan juga bisa serentak lur ya. Nah, ini anakannya pun juga banyak lur. Ini kisarannya ya sama ini, tapi yang nggak bisa serentak, nggak bisa sama kayak gini ya. Ini ya juga ada sedikit lebih sedikit ya, kisaran 20-an itu juga ada, tapi ya rata-rata ya 20 lebihan ini. Ini hitungan yang sudah jadi ya, atau sudah hamil muda. Kalau dihitung sama anakannya ya 35-an kayak kemarin lur. Nah ini kan bisa dilihat lur ya, walaupun di tengah ya anakannya banyak. Yuk lur, ini sudah mau ke tempat pengaplikasian atau mau meracik pupuk dan pestisidanya ya. Yuk monggo disimak dulur. Ya dulur, walaupun tadi sore sampai malam itu terjadi hujan lebat, tapi ini pagi ini alhamdulillah cuacanya itu amat sangat terik. Jadi ini kalau untuk penyempraian itu amat sangat baik. Dan tentunya ini aku untuk aplikasi penyempraian ini di jam 7 lewat ya. Karena apa? Ini dikarenakan agar ini lur ya, ini tuh padinya itu sudah tidak berembun ya, walaupun ada berembun tapi sedikit gitu, agar nanti pada saat kita mengaplikasikannya itu bisa merekat di daunnya dan tidak jatuh ikut embunnya gitu ya. Ya, terus pupuk dan pestisida apa yang akan kita gunakan atau racikan kita agar supaya ini nanti tanaman kita itu bisa serentak dan tentunya juga bisa bagus dan panennya bisa meningkat tentunya lur ya, karena kita kan yang dicari itu adalah panen. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur nanti yang suka bisa minta tolong di like, dan nanti yang belum jelasnya itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi kalau menonton ya harus dari awal sampai akhir biar tidak sepotong-sepotong. Terus kita masuk dalam pembahasannya ya. Ini tujuan kita untuk penyempraian kali ini tentunya adalah memaksimalkan dari peranakan yang masih belum jadi supaya bisa nututi gitu lur ya, atau bisa menyusul yang sudah jadinya ini jadi hamil gitu ya. Terus yang sudah hamil ini kita memberi nutrisi supaya apa? Supaya dia itu tidak prematur pada saat nanti keluar malainya, ataupun kita memberi nutrisinya
agar tanamannya itu lebih fresh gitu lur, tidak kuning daunnya ya. Soalnya nanti kalau pada saat hamil tua biasanya itu dia kebutuhan nutrisinya itu banyak, tapi di dalam penyerapannya itu tidak bisa secara instan, jadi dia biasanya pucuknya itu menguning terus mengkeret. Ini ya, biasanya kan kuning terus ini mengkeret gitu lur ya, kayak keceki gitu ya. Itu sebenarnya kekurangan unsur kalium itu. Karena kebutuhannya secara instan itu amat sangat banyak. Kalau diandalkan dengan pupuk taburnya itu nggak tercukupi lur. Jadi kita mensuplainya itu dengan cara dispray, karena ya secara instan ya cara dengan dispray itu. Yuk dulur, kita masuk ya. Yang pertama tentunya adalah untuk pupuknya ya. Untuk pupuk di sini kita tetap menggunakan ini lur. Nih. Ini apa? Boron lur ya. Atau pupuk mikronya. Ini enggak ada mereknya, karena apa ya? Biar sedulur-sedulur itu belinya enggak terpampang harus merek sama dengan ini ya. Itu bebas mau menggunakan merek lain. Karena kita kan belinya itu beli produknya lur, bukan nama mereknya gitu. Untuk dosisnya, dosis di sini masih tetap seperti biasa. Ini kita 1 sendok lur ya. Karena pupuk mikro ini kan kebutuhannya itu enggak banyak gitu. Nah, yang terpenting di sini untuk memaksimalkannya adalah ini lur, pupuk MKP. Dimana pupuk MKP ini kandungannya kan P dan K yang amat sangat tinggi, dimana P-nya 52% dan K-nya pun juga tinggi, dimana 34% ya. Terus kegunaannya ini apa? Ya, ini pupuk MKP ini ditujukan dikhususkan untuk masa pembungaan, dimana calon bunga ataupun bunga yang sudah jadi itu akan melekat pada tanamannya, tidak berguguran gitu lur ya. Terus dosisnya itu berapa? Dosis di sini kita menggunakannya itu 3 sendok nih lur ya. 3 sendoknya sedang, nggak muncu-muncu. Kalau muncu-muncu itu cukup 2 sendok, tapi kalau sedang itu 3 sendok. Kalau kayak gini, ini hitungannya sedang lur ya. Ini kita kasih 3 sendok. Ini tadi sudah 2. Kalau muncu seperti ini lur, tapi kita nggak pakai yang muncu, karena kita sukanya yang sedang-sedang kayak gini aja ini lur. Ini 3 ya. Untuk perbandingannya biasanya kalau ini peres gini, ini ukurannya kisaran 10 gram gitu lur. Tapi kalau sedengan kayak gini, ini kisaran ukurannya itu 15 gram. Tapi kalau muncu-muncu itu kisaran 20-an gram ya. Jadi kita itu penggunaannya itu kisaran 45 gram per tangki. Tangki 16 liter ya, kalau mau digram-grami gitu lur ya. Tapi kita karena sudah terbiasa pakai ini, kita bisa mengira-ngira. Terus yang 3, ini kita tetap masih menggunakan ini lur, pupuk ultradap. Kemarin kan kita menggunakan sedikit ya, cuma 1 sendok ya. Terakhir kita aplikasi, ini kita tetap menggunakannya masih 1 sendok. Ini 1 sendok. Kenapa kita tetap masih menggunakan ini pupuk MKP? Ya karena kita tadi yang masih anakan pengen menyusul gitu lur ya. Jadi kita tetap menggunakan unsur N supaya tanaman padi kita itu bisa tetap hijau ya. Kalau tidak ada unsur N-nya itu ya tanamannya pasti ya kuning. Tapi kuning-kuningnya tanaman itu bisa dilihat lur ya. Bisa kekurangan N, juga bisa kekurangan unsur makro, juga bisa terserang penyakit, ataupun bisa terkena bakteri gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu. Kalau kita perawatannya dari awal tahu, pasti kedepannya itu juga tahu. Terus yang keempat nih ya, kita sudah masuk dalam ini, kita menggunakan insektisida. Insektisida di sini kita menggunakan ini Tebes Vidor, karena alhamdulillah untuk serangan dari hama dan penyakit itu sedikit lebih terkendali lur ya. Jadi kita inseknya ini yang berkelanjutan itu yang murah-murah saja itu. Ini untuk takarannya nih, kita cukup menggunakan ini 1 sendok tapi muncul lur ya. Tapi kalau sudah ada
hama ya dikasih 1,5 sendok itu lebih bagus. Tapi aku karena ini cuma pencegahan ya aku kasih 1 sendok. Dan yang terpenting di sini lur ya, yang terpenting di sini itu apa? Yang terpenting di sini kita adalah penggunaan fungisidanya ya. Karena apa? Karena kita ini kan sudah mulai masuk masa generatif, jadi hamanya ataupun bakterinya itu harus ditangani dengan amat sangat baik ya. Kalau kemarin kita menggunakan kontak fungisidanya, tapi kalau sekarang kita ini menggunakannya itu yang sistemik. Untuk fungisidannya kita pakai apa? Ini lur. Kalau yang sudah mengikuti dari awal pasti sudah tahu ini apa ya. Ya, ini adalah Sorento lur ya. Berbahan aktif difeconazole 250 isi. Dimana di dalam kandungannya ini ada 250 gram per liternya ya. Terus untuk dosis aplikasinya kita kasihnya itu berapa? Untuk dosis aplikasi ini kita cukup menggunakannya itu karena ini awalan ya, masih di usia 41 HS tenan, kita cuma membutuhkan ya kisaran 8 mili gitu aja lur, nggak usah banyak-banyak ya. Karena kan nggak ada serangan jamur gitu. Kalau ada serangan jamur kita bisa menggunakannya itu langsung 10 mili untuk aplikasi pertama ya. Tentunya ini pakai gelas ukur lur ya, jangan pakai ini tutupnya. Kalau pakai tutupnya ya itu susah mengukurnya. Ini bisa dilihat ya, ini kita pakai 8 mili untuk tangki 16 liter ya. Jadi untuk 1 liternya kita cuma membutuhkan setengah mili gitu. Namanya juga pencegahan lur ya. Yang penting itu pada saat pengaplikasiannya itu kita teratur lur. Jadi kita tidak usah menggunakan dosis tinggi. Kalau kita langsung aplikasi dosis tinggi terus ya nanti kedepannya ya tentunya pengeluarannya akan boros itu lur ya. Untuk satu ini biasanya aku bisa menggunakannya itu untuk lahan 3/4 baru ya. Itu nanti masih sisa sedikit untuk satu masa tanam ya, atau sekali masa tanam. Nah ini racikannya udah jadi nih lur. Terus tujuan ini apa itu fungisidanya ini, kenapa aku tadi bilangnya yang terpenting, karena ini kan musimnya kan masih setiap hari hujan. Terus kalau nggak hujan ya cuaca mendung, gerimis, itu nanti bisa menyebabkan atau mudah terserang dari hama jamur ataupun bakteri. Jadi alangkah baiknya kita itu mengantisipasinya dengan fungisida yang bersifat sistemik. Selain ini menggunakan apa itu bahan difeconazole itu sebenarnya ya bisa menggunakan bahan aktif yang lain, tapi karena itu yang lebih simpelnya itu atau yang menurutku ya, menurut pribadi yang lebih bagusnya itu ya menggunakan BA difeconazole. Jadi aku penggunaan bahan aktifnya itu pasti menggunakan difeconazole. Nah dulur, ini tadi ya review kita tentang tanaman padi kita yang sudah berumur 41 HST, dimana kita melakukan penyepraian pertama di masa generatif ya. Ini sudah tidak masa peralihan lur, ini sudah masuk masa generatifnya. Dengan racikan ini dengan tujuan supaya bisa menserentakkan mencegah hama dan penyakit, tentunya agar tanaman kita hasilnya lebih maksimal dulur. Ya dulur, bagi yang belum jelasnya atau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Tidak lupa harus di like lur ya. Belum subscribe ya di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.